Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih solusinya biar kita nggak diteror DC saat nggak mengajukan pinjol, tapi tiba-tiba kalian ditransfer. Oke, simak video ini sampai habis. Menginstal aplikasi pinjaman online atau pinjol tanpa pertimbangan yang matang dapat membawa resiko serius dan bahaya yang dapat merugikan pengguna. Nah, terdapat beberapa bahaya yang mungkin timbul dan tindakan semacam itu. Nah, salah satunya adalah permintaan akses ke informasi pribadi penggunanya, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan lainnya. Nah, buat kalian tanpa memperhatikan privasi dengan baik, dapat menyebabkan pengumpulan dan penyalahgunaan data pribadi yang kemudian dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan seperti identitas palsu, penipuan keuangan, atau spam lah. Nah, jadi selain itu, aplikasi pinjol yang tidak terpercaya atau alias yang ilegal atau tidak diawasi OJK dapat memiliki kelemahan keamanan. Nah, ini memungkinkan data pribadi pengguna diretas atau dicuri oleh pihak yang tidak sah. Nah, oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan secara matang-matang sebelum menginstal aplikasi pinjol dan mengajukan pinjaman. Nah, oke, jadi langsung saja nih. Langkah pertama yang harus diambil adalah membaca dan memahami syarat dan ketentuan dengan cermat di aplikasi pinjol itu sendiri kalau kalian ingin pinjam. Bagaimana jika data pribadi terlanjur masuk ke aplikasi pinjol meskipun tidak ada pengajuan pinjaman? Nah, jika hal ini terjadi, ada beberapa langkah yang dapat diambil nih. Oke, yang pertama juga nih, hubungi layanan pelanggannya atau hubungi pinjolnya. Nah, jika kalian menemui bahwa data pribadi kalian telah disalahgunakan melalui aplikasi pinjol, langkah pertama yang harus diambil adalah segera menghubungi pinjolnya atau dukungan terkait teknisi dari aplikasi pinjol tersebut. Cari aja di websitenya, ada customer service-nya nggak? Telepon. Nah, di situ saat berkomunikasi dengan pinjol, jelaskan dengan jelas bahwa data kalian telah digunakan tanpa izin. Minta penjelasan terinci tentang bagaimana hal ini dapat terjadi dan ajukan pernyataan mengenai tindakan yang akan diambil oleh pihak aplikasi untuk menanggulangi situasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah minta penjelasan dan tindakan. Nah, dalam upaya untuk memahami kejadian ini, mintalah penjelasan rinci tentang mekanisme atau celah yang memungkinkan data kalian tuh masuk ke aplikasi tanpa persetujuan. Ya, sampaikan keinginan kalian untuk menghapus atau mengamankan data kalian dari aplikasi tersebut. Pastikan juga untuk mendapatkan konfirmasi tertulis atau rekam percakapan agar kalian memiliki bukti dalam menangani masalah ini. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir adalah lapor ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang. Jika kalian memiliki kekhawatiran serius terkait penyalahgunaan data atau aplikasi pinjolnya tidak merespon, pertimbangkan untuk melaporkan kejadian ini kepada OJK. Nah, OJK adalah lembaga yang berkompeten untuk menangani masalah terkait keuangan. Laporkan secara rinci bagaimana data kalian disalahgunakan dan jelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Dan catatan juga untuk kalian, monitor aktivitas keuangan kalian ya untuk menghindari dampak lebih lanjut. Ya, buat kalian terus pantau aktivitas keuangan kalian, lakukan pemeriksaan rutin terhadap laporan kredit kalian atau di keuangan kalian, di m-bankingnya kalian tuh dicek juga ada yang mencurigakan apa enggak ya. Dengan demikian kalian tuh dapat cepat mendeteksi potensi penyalahgunaan data dan mengambil tindakan yang diperlukan. Terus buat kalian juga nih, saran dari saya, perbaharui dan lindungi informasi pribadi. Nah, sebagai langkah preventif nih, perbaharui dan lindungi informasi pribadi kalian. Ganti kata sandi secara berkala gitu, ganti sandi atau di email kalian gitu. Pastikan bahwa kata sandi yang Anda gunakan itu kuat dan jaga kerahasiaan data pribadi kalian. Untuk menjaga kerahasiaan data pribadi kalian. Terus juga hindari memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dapat dipercaya. Dan kalian juga tetap waspada terhadap upaya penipuan atau phishing yang mungkin menggunakan informasi pribadi kalian. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan atau memberikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak dikenal. Nah, ini akan membantu melindungi diri kalian dari potensi ancaman keamanan. Ya, jadi gini, ingatlah bahwa perlindungan data pribadi kalian adalah penting dan kalian tuh memiliki hak untuk melindungi informasi pribadi kalian dari penyalahgunaan atau penyalahgunaan oleh pihak lainnya. Nah, dengan mengambil langkah-langkah ini, kalian tuh dapat mengurangi resiko atau merespons secara efektif jika data pribadi kalian itu terlanjur masuk ke pinjol tanpa izin. Oke teman-teman, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Singkat saja video kali ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.